Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan, perlindungan, penyertaan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 16 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jemaat dikasih Tuhan, dosa sebesar apapun ketika orang bertobat, sungguh-sungguh minta ampun, maka orang itu akan beroleh kasih Tuhan sehingga dosanya, kesalahannya diampuni. Ya, jadi ketika kita buat salah, ya kita nggak bisa istilahnya membereskan dosa kita sendiri. Ya, kita butuh Tuhan Yesus ya untuk menebus kita, untuk membebaskan kita dari kuasa dosa itu. Karena itu ketika engkau merasa melakukan kesalahan, ketika kita merasakan bahwa kita sudah buat dosa, segera datang kepada Tuhan. Minta ampun dan Tuhan akan mengampuni dan memulihkan hidup kita. Firman-Nya berkata, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Perhatikan ini. Sekalipun dosa yang besar itu diampuni, kesalahan seberat apapun ketika orang bertobat sungguh-sungguh diampuni, bukan berarti kita bisa sengaja berbuat dosa lagi dengan alasan nanti bisa minta ampun lagi. Hei, perhatikan. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Kita sering bahas tentang takut akan Tuhan ya. Orang yang begitu menghormati, orang yang begitu percaya Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, hidupnya takut akan Tuhan. Dia akan jauhi kejahatan. Dia tidak mau mengulang kejahatan yang pernah dilakukan. Dia tidak mau menyentuh yang namanya dosa. Ya, jadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Jadi sekali lagi, dosa diampuni, tetapi jangan mendekat lagi kepada dosa. Ya, karena itu ketika engkau sudah bertobat, engkau harus berubah. Ya, ada istilah berpaling dari hidup lama kepada hidup yang baru itu 180 derajat. Ya, bukan 360 derajat, itu sama juga nggak berpaling, berputar saja ya. Jadi artinya mari ketika kita sudah bertobat, hiduplah dengan hidup yang baru. Jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan coba-coba lagi untuk buat kejahatan. Karena orang yang takut akan Tuhan, dia seharusnya menjauhi kejahatan. Ya, jadi jangan istilahnya mencobai Tuhan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Coba lihat firman Tuhan lagi dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Perhatikan ini. Saya bacakan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya,
Jadi jangan sesat, jangan pernah coba-coba mempermainkan Tuhan. Jangan coba-coba mencobai Tuhan. Dengan alasan toh aku minta ampun kan diampuni. Tuhan kan penuh kasih. Tuhan kan maha pengasih ya. Dengan kasih dan kesetiaannya ya aku pasti diampuni. Saudara, aku dikasih Tuhan. Memang kalau engkau bertobat sungguh-sungguh engkau diampuni. Tapi kalau engkau main-main, ingat Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur akan dituai. Ibaratnya begini loh, ya kita buat salah sama orang. Ya, misalnya nih ada kasus di pengadilan ya. Kasus di pengadilan seseorang itu memukul temannya dan temannya meninggal. Sampai mati gitu ya. Di penjara, keluarganya marah. Tapi ketika pelaku akhirnya minta maaf sama keluarganya gimana? Dimaafkan. Bagaimana dengan proses hukum? Tetap berjalan. Jadi artinya apa yang kita buat di dunia ini tetap ada akibatnya. Jadi apa yang kita tabur itu perbuatan kita itu akan berbuah sesuatu yang akan kita tuai. Kalau kita melakukan yang jahat, melakukan dosa, ya kita akan menerimanya akibat dari dosa itu di dunia ini. Ya, walaupun ketika bertobat sungguh-sungguh diampuni Tuhan pasti, ya. Tetapi di dunia ini ada hukum tabur tuai. Orang yang menabur, orang itu yang akan menuai. Yang ditabur baik menuai baik, yang ditabur jahat, yang ditabur dosa, yaitu juga yang akan dituai. Masalah demi masalah kenapa terjadi? Kadangkala kita lupa bahwa kita pernah menabur sesuatu yang tidak baik. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita harus berubah sekarang. Ya, ketika bertobat sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Ya, jangan mempermainkan Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kita nggak bisa mempermainkan Tuhan. Yuk, ketika sudah bertobat, jadilah orang-orang yang hidup dengan takut akan Tuhan. Sehingga engkau akan menjauhi kejahatan dan tidak coba-coba lagi untuk berbuat dosa. Ya, sekali lagi, ya, dosa diampuni ketika engkau bertobat. Tetapi ketika engkau sengaja berulang-ulang, ya, sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Ya, jadi intinya Tuhan ingin supaya kita hidup benar di hadapannya. Hiduplah dengan takut akan Tuhan. Jauhi segala kejahatan. Dan dengarkan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Sehingga hidupmu akan senantiasa ada dalam anugerah Tuhan. Dijauhkan dari segala yang jahat. Dijauhkan dari segala malapetaka. Karena kasih setia Tuhan menyertai akan hidup kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Yang kembali mengingatkan kami supaya kami lebih sungguh lagi hidup di dalam Engkau. Ketika kami sudah bertobat dari jalan hidup yang lama. Ketika kami sudah bertobat dari segala dosa dan hidup yang sesat di masa yang lalu. Saatnya Tuhan kami mau hidup dalam kebenaran. Kami tidak mau main-main lagi Tuhan. Kami mau hidup dengan takut akan Tuhan. Dan menjauhi segala kejahatan. Menjauhi segala dosa. Karena kami tahu Tuhan sesungguhnya Allah tidak pernah, Engkau tidak pernah membiarkan dirimu dipermainkan. Apa yang ditabur orang, perbuatan apapun yang dilakukan orang, akan berbuah sesuatu atas orang itu. Terima kasih Tuhan, ajar kami, pimpin kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran dan selalu melakukan apa yang baik. Sehingga anugerah dan berkat-Mu menyertai akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, menserahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.